Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika bi rahmatika ya walhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa bercampur kepada istri-istri kalian. Mereka pakaian bagi kalian, kalian pakaian bagi mereka. Allah mengetahui adalah kalian mengkhianati diri-diri kalian. Maka Dia menerima tobat atas kalian. Dia memaafkan pada kalian. Sekarang campurilah oleh kalian mereka. Carilah kalian apa yang Allah tetapkan bagi kalian. Minumlah oleh kalian sehingga menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah oleh kalian puasa itu sampai malam. Dan janganlah kalian mencampuri mereka. Kalian orang-orang yang i'tikaf di dalam masjid-masjid. Itulah ketentuan Allah. Janganlah kalian mendekatinya. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya para manusia agar mereka bertakwa. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Kita terjemahkan. Wah dan la ta'kulu. Janganlah kalian memakan. Makan amwalakum harta kalian bainakum di antara kalian bil batil dengan cara yang batil. Wah tudlu kalian menyodorkan menyodorkan ya, ini mengandung jangan ya, karena apa, kalian itu adalah takwawunun ya.
Kenapa nunnya dibuang? Karena adalah yang punya makna jangan. Kalau lanya tidak kan tidak hilang. Jadi lanahi. Lah ini tidak ada lanya tapi nunnya juga hilang. Berarti jangannya berlaku di sini sudah ya. Berarti mengandung jangan. Dan janganlah kalian menyodorkan biha dengannya. Menyodorkannya ila kepada al-hukam para hakim. Kepada para hakim. Li agar tak puluh kalian memakan. Agar kalian dapat memakan farikon. Segolongan min amwal. Harta-harta anas para manusia bil ismi dengan dosa. Wah, antum kalian ta'lamun kalian mengetahui. Lagi, wah, la ta'kulu. Janganlah kalian memakan amwalakum harta kalian bainakum di antara bil kalian batil dengan cara yang batil. Watu delu dan janganlah kalian menyodorkan biha dengannya ila kepada al-hukam para hakim agar takulu kalian dapat memakan farikon segolongan ya maksudnya sebagian min ya, amwalinas harta para manusia itu bil ismi dengan dosa wa antum dan kali ya ta'lamun kalian mengetahui sama-sama dan janganlah kalian memakan harta kalian antara kalian dengan cara yang batil. Janganlah kalian menyodorkan kepada para hakim agar kalian dapat memakan segolongan dari harta-harta para manusia itu dengan dosa dan kalian mengetahui. Dari belakang ta'lamun kalian mengetahui wa antum dan kalian ismi dengan dosa anas para manusia itu amwal harta min dari arikon segolongan litakulu agar kalian dapat memakan al-hukam para hakim ila kepada biha dengannya watu delu dan janganlah kalian menyodorkan atau menyodorkan bil batil dengan cara yang batil bainakum di antara kalian amwalakum harta wala ta'kulu dan janganlah kalian makan sama-sama dan janganlah kalian memakan harta kalian antara kalian dengan cara yang batil dan kalian janganlah kalian menyodorkan dengannya kepada para hakim agar kalian dapat memakan segolongan dari harta para manusia itu dengan dosa dan kalian mengetahui. Dari belakang sudah. Yas'alunaka mereka bertanya pada kalian engkau tentang al-ahillah bulan sabit itu. Katakanlah dia mawakit tanda-tanda waktu linas bagi para manusia wal haji dan bulan haji. Wah, laisa bukanlah al biru kebajikan itu bi'an bahwa sekiranya taktu kalian mendatangi
Tangi al-buyuta. Rumah-rumah itu min. Dari Zuhuriha. Punggung-punggungnya. Maksudnya belakangnya. Walakinna. Akan tetapi al-biro. Kebajikan itu man. Siapa yang bertakwa. Waktu dan datangilah oleh kalian al-buyut. Rumah-rumah itu min. Abwabiha, pintu-pintunya. Wattaqullah, dan takwalah kalian pada Allah agar kalian tuflihun. Kalian beruntung. Lagi, yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan sabit. Bulan sabit itu. Kul. Katakanlah dia mawaqit. Tanda waktu. Linnas. Bagi para manusia. Wal haji. Bulan haji. Laisa. Bukanlah. Al-birru. Kebajikan itu. Bi'an. Bahwa sekiranya. Taktu. Kalian mendatangi. Al-buyut. Rumah-rumah itu min dari zuhuriha belakangnya. Walakinna tetapi albiro bajikan itu man siapa yang ittaqo bertakwa. Waktu dan datangilah oleh kalian al-buyut rumah-rumah itu min dari abwabiha pintu-pintunya. Wattaqullah, bertakwalah kalian pada Allah la'allakum agar kalian tuflihun, kalian beruntung. Sama-sama mereka bertanya. Mereka bertanya pada engkau tentang bulan sabit. Katakanlah dia tanda-tanda waktu bagi bulan haji dan bukanlah kebajikan itu bahwa sekiranya kalian mendatangi rumah-rumah itu dari belakang-belakangnya. Akan tetapi bajikan itu dari siapa yang bertakwa. Dan datangilah oleh kalian dari pintu-pintunya rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Dari belakang belum. Tuflihun, kalian beruntung. La'allakum, agar kalian wattaqullah, takwalah kalian pada Allah. Abwabiha, pintunya min dari al-buyut rumah-rumah itu. Waktu dan datangilah oleh kalian. Terus datangilah ittaqo. Bertakwa. Ya, man. Siapa yang albiro kebajikan itu walakinna tetapi zuhuriha belakangnya dari al-buyut rumah-rumah itu datangilah oleh kalian kalian mendatangi bi'an bahwa sekiranya al-birru kebajikan itu laisa bukanlah dan bulan haji wal haji dan bulan haji linnas bagi para mawaqit tanda-tanda waktu tertentu. Dia
Iya. 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 Apa? Katakanlah. Kul katakanlah Katakanlah ahillah bulan sabit Bulan bulan sabit itu sabit itu tentang yas'alunaka mereka mereka bertanya bertanya kepada engkau Tentang mereka bertanya bulan pada sabit engkau. itu. Mungkin sama-sama mereka bertanya mereka Mereka bertanya bertanya kepada kepada engkau engkau tentang bulan tentang sabit bulan itu. sabit itu. Katakanlah. Katakanlah dia tanda-tanda waktu tanda-tanda bagi waktu para manusia bagi dan bulan para haji. manusia Dan bukanlah kebajikan itu bahwa sekiranya Itu Kalian kalian mendatangi rumah-rumah rumah-rumah itu kalian dari belakangnya, di belakang-belakangnya. akan Akan tetapi kebajikan itu siapa yang siapa yang bertakwa bertakwa dan datangilah oleh kalian rumah-rumah itu rumah-rumah dari itu pintu-pintunya dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. agar kalian beruntung. Wataku. kita baca lagi dari awal dan janganlah kalian memakan. Sama-sama. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. batil. Dan janganlah kalian menyodorkan dengannya hanya kepada para hakim agar kalian dapat memakan segolongan dari harta para manusia itu dengan dosa dan kalian mengetahui mereka bertanya kepada engkau tentang bulan sabit itu. katakanlah Ia tanda-tanda waktu bagi para manusia dan bulan haji. Dan bukanlah kebajikan itu bahwa sekiranya kalian mendatangi rumah itu dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu siapa yang bertakwa dan datangilah oleh kalian dari pintu-pintunya dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Wah, tilu berperanglah atau perangilah oleh kalian fisabilillah di jalan Allah alladzina orang yang qatilunakum mereka memerangi kalian. La ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas. Innallaha, Allah la yuhibbu, menyukai al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas itu. Lagi, wah, dan tilu berperanglah kalian di jalan fisabilillah di jalan Allah alladzina orang-orang yang mereka memerangi kalian qatilunakum mereka memerangi kalian dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Batas sesungguhnya. Terus sekarang apa? Belakang. Al-mu'tadin. Orang-orang yang melampaui batas. La yuhibbu. Yang melampaui batas tidak itu menyukai. Innallah.
Sesungguhnya Allah wala ta'tadu dan jangan melampaui Kalian melampaui batas. yuqatilunakum Mereka memerangi memerangi kalian. Memerangi kalian. alladzina Orang-orang yang jalan Allah waqatilu dan perangilah oleh kalian. Kalian sama-sama dan perangilah dan Perangilah oleh kalian di jalan Allah. jalan Allah. orang-orang yang Orang-orang mereka yang mereka memerangi yang kalian. memerangi kalian dan janganlah kalian melampaui batas. batas. sesungguhnya Sesungguhnya Allah orang yang melampaui orang-orang Dia menyukai yang melampaui batas. Tidak menyukai. itu. Ada pertanyaan? yuhibbu itu dia menyukai, Ustaz ya. Ya, Karena adalah tidaklah dia menyukai, begitu Ustaz ya. ya. Oke. Kemudian apa lagi tadi? Ya. Kita ulang ya. Kita ulang dari awal. Dan janganlah. Sama-sama. dan janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Dan janganlah janganlah kalian menyodorkan dengannya kepada para hakim para hakim para manusia agar kalian dapat makan segolongan dari harta para manusia dengan dosa. Dan kalian mengetahui. terus mereka bertanya kepada engkau tentang bulan sabit itu, katakanlah ia tanda-tanda waktu bagi para manusia dan bulan haji haji kebajikan itu bukanlah bahwa sekiranya kalian kalian mendatangi rumah-rumah itu dari belakangnya akan tetapi kebajikan itu siapa yang bertakwa dan datangilah oleh kalian rumah-rumah dari pintu-pintunya kepada Allah agar kalian beruntung. dan perangilah oleh kalian di jalan Allah. Mereka memerangi kalian. Janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu. Berikutnya kita cari kata-kata yang jamak. Amwal, apa artinya? Harta, jamak. Kalau satu, mal. Al-hukam, artinya para hakim. Kalau satu, hakim. Hakim, jamaknya hukam. Ahil anas, para. Kalau satu, insan. Ahillah. Bulan sabit. Kalau satu, manusia. Apa? Hilal. Hilal jamaknya ahillah. Mawakit. Tanda-tanda waktu. Ketentuan waktu. Kalau satu, maukit. Maukit, ketentuan waktu. Anas, para manusia. Kalau satu,
insan, al-buyut. Kalau Rumah-rumah. satu, bait. Bait. Zuhur. Kalau satu, jamaknya tuh. Kalau satu apa? Zohar. Zohar. Sholat zohar. Zohar. Ya, zohar jamaknya zuhur. Buyut. Rumah. Kalau satu, bait. Bait. Baik. Al-mu'tadin. Orang-orang yang. Orang yang melampaui batas. Kalau satu, mu'tadi. Mu'tadi. Pak Mu'tadi. Pak Mu'tadi. Perempuan. Mu'tadiyah. 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 Mu'tadiyah budiyah ya. Mu'tadiyah. Iya. Perempuan yang melampaui Batas. tidak ada. Kita cari, kita acak kosakata baru. Mawaqit. Qatilu. Beranglah kalian. Tuflihun. Kalian beruntung. Abwabiha. Pintu-pintunya. Oh ini jamak tadi ya. Abwab pintu-pintu. Kalau satu, bab. Bab. Al-ahillah. Ulas Kalau sapi. satu, Hilal. al-birru. Kebajikan. Itu. Kalau Bajikan. satu, oh sudah. Mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. tudelu, Kalian menyodorkan. zuhuriha, Belakangnya. mawakit, Tanda-tanda waktu. qatilu, Berperanglah kalian. Perangilah oleh kalian, kalian. tuflihun, Kalian beruntung. Kalian beruntung. abwabiha, Pintu-pintunya. al-ahillah, Bulan sabit. albir, Kebajikan. Kebajikan itu. mu'tadin, orang-orang Orang-orang yang melampaui batas. tudelu, menyodorkan, zuhuriha, Kalian belakangnya, belakangnya. Baik. Ini awalan sebagai pelaku. Awalan A pelakunya saya. Saya masuk hulu. Laki-laki perempuan sama. Awalan A Kami. kami masuk Nadkhulu. hulu. Laki-laki perempuan sama. Awalan ya. Ya. Dia masuk. Yadkhulu. Dia perempuan. Tadkhulu. Dia laki-laki pakai ya. Dia perempuan pakai ta. Awalan ta. Awalan ta. Kamu masuk. Tadkhulu. Kamu perempuan. Tadkhulu. Tadkhulina ditambah ya nun jadi kamu perempuan. Ya wawunun. Mereka masuk. Yadkhuluna. Mereka perempuan. Yadkhulna. Tak wawunun. Kalian masuk. Tadkhuluna. Kalian perempuan. Tadkhulna. Apalagi? Ya alif nun. Dia berdua. Dia berdua masuk. Hulani. Berdua perempuan. Kan masuk. Hulani. Berdua laki-laki pakai ya. Perempuan pakai tak. Tak alif nun. Kamu berdua. Kamu berdua masuk. Tadkhulani. Laki-laki perempuan sama. Tadkhulani. Gitu ya. Lagi. Saya masuk. Adkhulu. Kami masuk. Tadkhulu. Dia masuk. Yadkhulu. Dia perempuan. Ya perempuan. Kamu masuk. Kamu perempuan. Tadkhulina. Mereka masuk. Yadkhuluna. Mereka perempuan. Yadkhulna. Kalian masuk. Tadkhuluna. Kalian perempuan. Tadkhulna. Dia berdua masuk.
Yadkhulna. Tadkhulan. Yadkhulani. Berdua Yadkhul- perempuan. Tadkhulani. 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 Kamu berdua. Tadkhulani. Tadkhulani. Itu ada pertanyaan? Apanya? Ini Ustaz, mohon maaf. Oh, belum. Dalam menerjemahkan itu untuk Ya, kata benda, kalau diawali dengan alif lam, apa selalu harus diterjemahkan dengan itu gitu. Jadi misalnya rumah itu, kemudian orang-orang yang melampaui batas itu, apa begitu Ustaz? ya kalau ada al, Iya, al. ada al, ya boleh. Ya. Boleh Alif lam. kasih itu, tapi nanti menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Gitu ya. Kalau secara teori, pokoknya kalau ada al boleh dikasih itu. Itu. Untuk ya, Nggih, nggih. untuk itu berarti sudah tertentu kalau ada al. Nggih. Nah, terus coba kita kenalkan kata domir dulu sudah pernah ya? Belum? Sudah ya? Oh sudah ya, kata ganti itu ada 3 ya. Ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama ada 2, siapa? Ana, saya, nahnu, saya dengan orang lain. Terus orang kedua Kami. ada 6. Kami. Orang kedua ada 6 ya. Kamu, anta. Kamu perempuan, anti. Kalian, antum. Kalian perempuan, antuna. Kamu Antuna. berdua, antuma, laki-laki perempuan sama. Terus kalau orang ketiga ada 6 juga. Kalau dia, huwa. Dia perempuan, dia. Kalau mereka, mereka perempuan, hunna. Hunna. Dia berdua, huma. Coba kita baca dulu apa namanya? Domirnya. Huwa, huma, hum. Sama-sama. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Anana, nuh. Lagi huwa, huma. Huwa, huma, hum. Ya, huma, anta, antuma, anti, antuma, Antuna. anana. Ananahnu. Lagi huwa, huma. Huwa, huma, hum. Ya, huma, hum. Anta, antuma, Antum. anti, Anti, antuma, antuna. anana. Nahnu. Nah, sekarang perubahan kata kerja tadi kita masukkan ya, coba. Ini kalau dia ya amalu. Kalau dia perempuan apa? Tak malu. Tak malu. Tak malu. Tak malu. Kalau dia laki-laki pakai ya, dia perempuan pakai tak. Kalau dia berdua, Tak malu. ya malani. Ya malani, dia berdua. Jadi ya malu, ya malani. Kalau berdua perempuan, berdua perempuan, tak malani. Tadi berdua laki-laki pakai ya, berdua perempuan pakai tak. Berdua laki-laki, ya malani. Berdua perempuan, tak malani. Kalau hum, mereka bekerja. Ya maluna. Mereka perempuan. Ya malna. Ya malna. Jadi kalau dibaca untuk kata kerja waib orang ketiga gimana? Ya malu, ya malani, ya maluna, tak malu, tak malani, ya malna. Ya malna. Ya malna. Mereka perempuan. Terus ini orang kedua semua pakai tak. Ya, pakai tak. Kamu bekerja apa? Tak malu. Kalau kamu perempuan, anti. Tak malina, tambah yakno jadi kamu perempuan. Tak malu kalau kamu perempuan, tak malina. Kalau kalian, tak maluna, kalian perempuan,
Ta'malna. Takmalna. Kamu berdua. Ta'malani berdua sama Ta'malani. perempuan. Ta'malani. Jadi kalau dibaca gimana? Ta'malu, ta'malani, ta'maluna, ta'malina, ta'malani, ta'malna. Takmalna. Apa? Ya ta'malna. Kalau mereka perempuan, huna ya'malna. Kalian perempuan, ta'malna. Saya bekerja. Ta'malu. Kami. Na'malu. A'malu, na'malu. Malu. Itu ya. Coba dibaca. Ya malu ada lagunya. Ya malu. Ya malu, ya malani, ya maluna. Tak malu, tak malani, ya malna. Tak malu, tak malani, tak maluna. Tak malina, tak malani, tak malna. Tak malu, tak malu. Takmalna. Akmalu, nak malu. Malu, nak malu. Ya. Malu. Lagi coba lagi ya. Ya malu. Ya malu, ya malani, ya maluna. Tak malu, tak malan. Ya malna. Mereka perempuan pakai ya. Ya malna. Terus ini kamu pakai tak semua orang kedua. Tak malu. Tak malu, tak malani, tak maluna. Tak malina, tak malani, tak malna. Saya akmalu, Malu. nak malu. Tak malu. Tak malu. Nak malu. Kami nak malu. Minta malu. Kami nak malu. Yang penting kan tidak malu. Tidak malu. Tak malu. Sekali lagi ya. Ya malu. Ya malu, ya malani, ya maluna. Tak malu, tak malu. Tak malu, tak Malu tak malu. tak malani. Oh, yang perempuan semua pakai tak. Kecuali mereka perempuan. Itu pakai ya. Semua pakai tak. Lagi ya malu. Ya malu, ya malani, ya maluna. Tak malu, tak malani, ya malna. Tak malu, tak malani, tak maluna. Tak malina, tak malani, tak malna. Malu, Malu. nak Nak malu. malu. Coba lagi tadi ya. Yakulu. Ini tak kuluna kalian. Kalau dia apa? Yakulu. Langsung ya. Yakulu. Yakulu, yakulani, yakuluna. Takulu, takula, yakulna. Takulu, takulani, takuluna. Takulina, takula, takulna. Akulu, nakulu. Yuhibbina berarti yuhibbu. Yuhibbu. Coba yuhibbu. Yuhibbu, yuhibbani, yuhibbuna. Tuhibbu, tuhibbah, yuhibna. Tuhibbu, tuhibbani, tuhibbuna. Tuhibbina, tuhibna. Uhibbu, nuhibbu. Nah, nanti dilancarkan ya. Dilancarkan sendiri di rumahnya masing-masing. Kenapa? Ya. Enggak ada. Oh, di buku enggak ada ya? Tidak ada. Oh, enggak ada latihan. Oh ya. Ya dibuatkan latihan. Itu dulu ya. Kita pahami
Ini ayat melarang orang-orang mukmin untuk memakan harta secara batil. Harta sesama secara batil. Jadi setelah setelah syariat tentang puasa, maka menerangkan tentang syariat dilarang memakan harta sesama secara batil. Nah, apa hubungannya? Maka di antara esensi itu kemarin latihan pengendalian diri, esensi puasa. Maka ketika puasa, jangankan perkara yang haram, yang halal pun dilarang untuk dimakan pada siang hari. Gitu ya. Gitu. Makanya orang itu kalau puasanya benar, maka tidak kepikiran orang itu untuk memakan harta secara batil. Kenapa? Karena ketika puasa, yang halal pun dia tidak berani memakan. Karena bisa membatalkan puasa. Gitu ya. Maka tidak ada koruptor puasa itu tidak ada. Gitu ya. Pencuri puasa tidak ada. Penipu puasa. Kenapa? Bagaimana tadi siang-siang yang halal tidak dia makan. Tapi begitu berbuka malah makan yang haram. Itu maka puasa seperti itu tidak akan ada tidak akan ada nilainya di hadapan Allah, yang termasuk Allah tidak butuh kalian meninggalkan makan dan minum. Jadi makanya makan harta yang secara halal atau makan harta secara haram itu diantara dosa-dosa pokok dulu ya. Dosa-dosa pokok itu artinya sebelum ditobati semua ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Itu koruptor sholat gitu ya misalnya. Jadi penipu sodako. Gitu. Jadi dosa pokok itu ditobati dulu. Kalau sudah tobat baru dia beramal soleh. Kalau belum tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena yang dimakan itu kalau yang haram, darah-darahnya haram, daging haram, tenaganya, energi-energi dari yang haram untuk berbuat baik itu tidak akan diterima oleh Allah. Terus, dan kalian jangan memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Maksudnya itu apa? Kalau kalian melakukan transaksi, ya apapun sesama kalian, lakukan secara hak, jangan dilakukan dengan cara yang batil. Jual beli, gitu ya. Makan harta sesama secara batil itu apa? Ya, yang pertama jelas kalau dengan kezaliman, ya, dengan menipu, dengan mencuri, dengan korupsi dan lain-lain, atau dengan transaksi tapi tidak syar'i. Itu juga masuk kategori memakan secara batil. Transaksi tapi tidak syar'i. Ketentuan syariatnya transaksi seperti itu masuk apa enggak ada, gitu ya. Keluar dari koridor syariat. Itu juga termasuk batil. Itu ya, itu. Jadi apa misalnya transaksi yang tidak syar'i, jual beli, membeli buah tapi masih dalam bentuk bunga. Itu tidak sah, gitu ya, batil. Beli umbi-umbian tapi masih di dalam tanah, gitu ya. Itu jual beli tapi syarat rukun jual belinya tidak terpenuhi, gitu ya. Itu makanya rukun jual beli itu ada pembeli, ada penjual, ada barang, ada akad, gitu ya. Itu kalau tidak ada, itu ya ada akad, tidak sah. Itu maksudnya ya kalau bayar kan tidak ada akad. Itu makanya tidak sah sebetulnya ya, gitu. Termasuk jual beli online itu sebetulnya tidak sah. Nah, karena itu tidak ada barang sudah dibayar, gitu ya. Ya kalau bayarnya datang, kalau bayar bendanya datang, kalau enggak ya dia dirugikan. Gitu ya. Jadi makanya orang itu Allah membuat syariat itu sebetulnya hikmahnya supaya kita tidak mendolimi orang dan supaya kita tidak didolimi oleh orang lain. Makanya kalau kita transaksi gitu ya, kok ditipu orang ya, diakali. Jadi itu salah-salahnya sendiri. Pasti ada ketentuan syariat yang tidak dia penuhi. Berarti salahnya dia. Paham ya? Misalnya masuk warung, masuk rumah makan, belum tahu harganya, langsung aja makan gitu ya. Berarti itu kan harus akad dulu, harganya berapa. Deal, oh ya sepakat, baru dia beli, terus dikasih. Belum tahu harganya, tidak ada akad atau makan. Nah itu nanti, berarti kalau tidak ada akad, tidak tahu harganya, berarti orang itu seakan-akan siap bayar berapapun. Jadi kalau nasi sepiring diminta 5 juta, ya harus dibayar. Gitu ya. Termasuk naik becak, belum tahu harganya berapa, langsung duduk. Gitu ya. Duduk, berarti siap bayar berapapun. Jadi itu termasuk tidak sah.
Termasuk kalau keuntungan dengan cara begitu didapatkan dengan cara yang batil. Betul. Terus, dan kalian jangan menyodorkannya kepada para hakim agar kalian dapat memakan sebagian dari harta manusia itu dengan dosa, padahal kalian tahu perbuatan seperti itu sangat dimurkai oleh Allah. Jadi dia punya sengketa dengan saudaranya, dengan tetangganya. Dia tahu dia itu di pihak yang salah, gitu ya. Tetapi dia itu kenal hakimnya, gitu ya. Atau bisa menyuap hakimnya, misalnya. Maka dia mengajukan persengketaannya kepada hakim itu bukan untuk mencari keadilan, tapi supaya bisa mendolimi orang lain. Maka jangan lakukan itu, paham ya? Itu. Jadi orang itu dipastikan kalau dia mengajukan persengketaan permasalahannya kepada hakim bukan untuk mendolimi orang, tapi betul-betul untuk mencari keadilan. Itu. Terus berikutnya. Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan sabit. Ini hubungannya dengan Ramadan kemarin ya. Itu Ramadan tentang bulan sabit. Karena untuk melihat bulan itu diketahui, melihat Ramadan, mengetahui masuknya Ramadan diketahui dengan melihat hilal. Gitu ya. Hilal itu memang kondisinya seperti itu, tidak tetap. Maka itu ditanyakan kepada Rasulullah. Hilal itu artinya apa? Hilal, ru'yatul hilal. Kalau mau Ramadan itu ada ru'yatul hilal. Apa hilal itu apa? Lihat bulan. Hilal itu bulan. Hilal bulan. Kalau syahrun, bulan. Kalau qamar, bulan semua, gitu ya. Bulan. Jadi qamar bulan, syahr bulan, hilal bulan semua. Nah, itu apa bedanya, gitu ya? Itu mungkin di Indonesia itu karena kurang kosakata, semua terjemahnya sama bulan. Sama. Maka kalau qamar itu bendanya, ya benda, satelitnya yang mengitari bumi namanya qamar. Lah, qamar itu mengitari bumi dalam satu kali putaran itu satu syahr, ya. Jadi syahr itu apa? Satu kali putaran qamar. Nah, terus qamar itu ketika mengitari bumi dalam satu syahr, penampakannya dari bumi itu kecil-kecil, besar-besar purnama, terus kecil-kecil lagi, itulah namanya hilal. Penampakan qamar dari bumi ketika dia mengitari bumi. Nah, itu namanya hilal. Loh, yang ditanyakan itu hilal itu. Ya. Kenapa penampakannya kok enggak tetap? Kenapa? Ya. Sebenarnya enggak mencapai, termasuk mulai kecil pun sudah namanya hilal. Penampakan. Makanya kalau pertama melihat kan melihat hilal walaupun kecil, walaupun purnama, pokoknya perubahan yang bentuknya yang berubah-ubah itu disebut hilal. Memang rata-rata yang banyak itu berbentuk sabit, gitu ya. Yang lama dalam bentuk sabit. Ketika proses menuju purnama ya sabit, ketika mengecil lagi maka disebutlah bulan sabit, tapi ya tidak mesti sabit. Jadi mereka tanya, kenapa wahai Rasulullah bulan itu seperti itu, gitu ya. Kecil, besar-besar, purnama, kecil-kecil lagi. Kok tidak sama seperti matahari, sudah muncul, sudah purnama. Ya, sampai tenggelam tetap purnama. Maka Nabi diajarkan oleh Allah, wahai Nabi, kalau mereka bertanya kepada engkau tentang itu, katakanlah, hilal itu dibuat begitu oleh Allah adalah sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia dan untuk mengetahui bulan haji. Gitu ya. Itu. Tapi sebetulnya ini bukan jawaban ya. Kan mereka tanya tentang hilal. Kenapa penampakannya kok berubah-ubah? Itu mestinya kan jawabannya itu karena perbedaan apa? Posisi bumi, bulan dan matahari. Kalau yang dipantulkan besar banyak ya besar. Kalau kecil ya kecil, kan begitu mestinya. Nah, tapi beliau kok jawabnya begini, itu tanda-tanda waktu bagi manusia dan bulan haji. Kenapa? Karena beliau diperintahkan menjawab pertanyaan mereka itu oleh Allah, bukan kapasitas beliau sebagai seorang astronom ya, tapi seorang nabi. Tapi cuma menyampaikan hikmahnya saja ya. Apa hikmahnya Allah membuat hilal itu seperti itu adalah supaya manusia tahu tanda-tanda waktu
maksudnya bulan, dan bisa mengetahui bulan haji. Itu makanya orang tuh kalau ditanya menjawab sesuai dengan apa latar belakang keilmuannya masing-masing. Dan bukanlah kebajikan itu bahwa kalian mendatangi rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu orang yang bertakwa, yaitu orang yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah. Terus datangilah rumah-rumah itu dari pintunya, takwalah pada Allah, ikutlah syariat Allah supaya kalian beruntung. Jadi ini yang mereka lakukan ketika mereka dalam posisi ihram, ya, haji atau umroh. Mereka itu ada tradisi jahiliyah pantangan untuk masuk rumah lewat depan, gitu ya, gitu. Jadi makanya bagaimanapun pokoknya jangan sampai masuk rumah lewat depan. Kalau dalam kondisi ihram, akhirnya mereka lewat belakang, itu katanya pamali kalau orang Jawa, gitu ya, pamali. Masalahnya itu ya kalau di belakang ada pintunya, ya. Kalau pas rumah belakang tidak ada pintunya, waktu itu ada yang sampai dijebol, ya, gitu ya. Karena saking tidak beraninya lewat depan, ada yang dijebol, ada yang naik pakai tangga, ya. Itu keyakinan seperti itu mereka yakini turun temurun sejak dulu dari nenek moyang mereka. Maka ketika Islam datang, maka dikatakan itu bukan kebajikan, ya, itu. Jadi amaliyah yang kamu warisi dari nenek moyangmu yang tidak jelas asal usulnya itu bukan kebajikan. Tepat kebajikan itu apa? Orang yang bertakwa. Jadi apapun aturan mengikuti apa yang Allah syariatkan, bukan keyakinannya sendiri yang tidak jelas. Paham ya? Itu supaya dibedakan mana ajaran nenek moyang, mana syariat. Terus boleh tidak mendatangi rumah dari belakang? Maka datangilah rumah dari pintu-pintunya, gitu ya. Ya kalau memang posisi kamu di belakang dan di belakang ada pintu, ya silakan saja, gitu ya, dari pintunya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan ritual atau proses pendekatan seorang hamba kepada Allah, tidak ada hubungannya. Bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Artinya apa? Karena Allah yang menciptakan kalian, Allah yang paling tahu tentang maslahat dan mafsadat kalian. Maka kalau kamu ingin untung, ya ikut apa yang Allah atur, aturan yang Allah buat. Allah membuat aturan sesuai dengan kondisi hamba yang Dia ciptakan. Terus berikutnya tentang syariat perang. Ya, berperanglah di jalan Allah. Di jalan Allah digarisbawahi, bukan karena fanatik golongan, bukan karena nafsu membunuh, bukan karena menyombongkan kekuatan dan lain-lain, tapi perang itu semata-mata untuk fisabilillah, untuk meluhurkan agama Allah. Jadi orang mukmin itu kalau perang tidak pakai nafsu, ya, nafsu membunuh, marah, tidak ada. Gitu. Kalau marah berarti bukan fisabilillah, tapi fisabilin nafsi, fisabilil hawa, gitu ya. Karena hawa nafsu itu tidak ada pahalanya, gitu ya. Yang ada cerita seorang sahabat mau membunuh orang kafir, begitu mau dibunuh, diludahi, maka tidak jadi dibunuh karena dia emosi. Terus ketika ditanya kenapa? Tadi saya membunuh karena Allah, tapi begitu saya emosi, saya takut kalau membunuh karena nafsu malah tidak dapat dosa, malah dapat tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Maka musuhnya disuruh lari. Paham ya? Gitu. Jadi begitu di jalan Allah. Cuma masalahnya bagi ibu-ibu ya terutama ya, kalau orang Islam melawan orang kafir saja perang itu ya, tidak boleh pakai hawa nafsu ya. Apalagi kepada suami gitu ya. Apalagi pakai nafsu, emosi. Jadi emosi itu berarti sudah bukan ikhlas ya, tapi dorongan hawa nafsu itu tidak ada pahalanya, malah dosa. Berperanglah dengan Allah, siapa yang diperangi? Yaitu orang-orang yang memerangi kalian. Paham ya? Jadi gitu. Berarti orang kafir itu tidak semua boleh diperangi. Orang kafir siapa? Orang kafir yang memerangi kalian. Namanya kafir harbi. Jadi kafir ada berapa? 3. Kafir zimmi, kafir muahid, kafir harbi. Yang boleh diperangi? Kafir yang memerangi kalian, yaitu harbi. Tapi walaupun kalian boleh memerangi kafir harbi, memang diperintah, harbi itu berarti memerangi. Perangilah. Tapi jangan melampaui batas. Ya, mentang-mentang kafir terus kamu melampaui batas, jangan.
Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Jadi memerangi kafir harbi pun ada aturannya, ada aturan mainnya, ada syariatnya, tidak boleh melampaui batas. Nah, pengertian melampaui batasnya apa? Ya, itu ada riwayat Rasulullah itu ketika mengirim pasukan, beliau mengatakan intoliku bismillah. Berangkatlah dengan nama Allah, wabillah dengan pertolongan Allah, ala millati Rasulullah, atas agama Rasulullah. Terus kata Nabi, la taqtulu syaikhon fanian. Jangan bunuh orang tua renta. Wala tiflan, jangan bunuh anak kecil, anak-anak, jangan bunuh sohiron anak kecil, jangan bunuh perempuan. Gitu ya. Jadi perang pun ada aturannya. Kalau enggak, jadi orang-orang sipil yang tidak terlibat di dalam peperangan itu haram dibunuh. Makanya kalau perang ngebom pasar, ngebom rumah sakit, itu perangnya orang kafir, gitu ya. Kalau orang mukmin enggak ada perang seperti itu. Itu sejarah membuktikan memang aturannya seperti itu. Terus ada lagi Nabi mengutus pasukan keluarlah dengan nama Allah. Berpanjang la tahdaru ya. Jangan mencincang. Jangan mencungkil mata, gitu ya. Jangan membunuh anak-anak, jangan bunuh biarawan biarawati, ya. Tadi tokoh-tokoh agama yang tidak terlibat dalam peperangan itu jangan dibunuh. Cuma yang militer saja, ya, itu. Tentara dengan tentara, ya. Maka itu tidak boleh melampaui batas. Kalau melampaui batas Allah tidak suka. Kalau tidak suka, tidak akan ditolong oleh Allah. Tidak akan dikasih kemenangan. Karena sudah melanggar dari apa yang Allah syariatkan. Gitu. Makanya kalau orang Islam, orang sama orang kafir, kok kalah? Itu harus ada yang perlu diintrospeksi. Mungkin niatnya, mungkin syariatnya, ada yang kurang benar. Sehingga Allah tidak tolong. Gitu. Karena Allah tidak suka. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Sedikit Ustaz. Monggo. Tadi contoh yang jual beli yang tidak sah antara lain adalah jual beli secara online, begitu Ustaz ya? Iya. Iya. Tampaknya sekarang itu kecenderungannya adalah membayar setelah barang sampai, yang disebut COD itu. Oh ya. Dan itu sudah dijelaskan harga barangnya berapa, transportasinya berapa, terus kemudian juga bisa diklaim kalau misalnya barangnya itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Asalkan waktu membukanya itu di video, jadi betul-betul diketahui juga oleh yang menjual gitu. Dan itu bisa diganti barangnya yang sesuai dengan yang diminta atau mungkin diganti dengan uang. Ya. Jadi ada ketentuan begitu. Kalau seperti itu dianggap sah atau enggak, Ustaz? Oh ya, kalau begitu sah. Oh, jadi sebetulnya transaksi itu terjadi ketika barangnya datang. Gitu ya. Jadi ketika tadi itu masih belum transaksi, masih penawaran. Jadi makanya online itu cuma digunakan untuk pemasaran saja. Nanti transaksinya ketika barangnya datang, baru dia si pembeli melihat barangnya, kemudian cocok terus dibayar. Enggak apa-apa kalau gitu. Yang enggak boleh itu belum ada barang sudah bayar dulu. Itu yang enggak boleh. Iya, itu biasanya yang melalui e-banking itu atau m-banking itu Jadi memang jadi kalau COD duluan. Boleh ya? Boleh, enggak apa-apa. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami. Itu ada lagi? Sewu Ustaz. Monggo. Tentang jual beli itu Ustaz nih. Kalau misalnya tadi dikatakan kan akadnya harus jelas itu Ustaz nih. Kalau misalnya kalau beli yang sayur gitu yang sebenarnya itu kita tidak tahu harganya, tapi misalnya misalnya beli seporsi gitu, tapi tidak ada daftar harga dan kita juga tidak tanya, cuman ya sudah kebiasaan seperti itu gitu Ustadz.
karena mungkin pedagang yang di dekat rumah atau gitu tuh Ustaz. Apakah itu boleh ataukah memang harus ditanyakan dulu pasti harganya berapa dan sebagainya Ustaz? Iya betul. Jadi syariat tadi jadi saya itu mengantisipasi kemungkinan sekecil apapun supaya orang tidak mendolimi dan tidak didolimi. Gitu ya. Jadi hikmahnya seperti itu. Jadi kemungkinan sekecil apapun diantisipasi oleh syariat. Nah, makanya ya kadang-kadang memang seperti tidak praktis gitu ya. Tidak praktis. Ya memang aturannya begitu. Harus tahu dulu. Tiap hari tanya. Nanti andaikan kemarin beli gitu ya berapa. Terus besok langsung. Terus ketika bayar, loh sekarang naik kan gimana? Kan bisa saja orang yang jual itu seperti itu dan itu sudah diantisipasi oleh syariat. Paham ya? Itu. Kalau ada tulisannya daftar harga itu sebetulnya walaupun sebenarnya belum cukup juga daftar harga itu dipastikan dulu. Ditanyakan, apa ini daftar harganya? Ya, gitu. Baru boleh terjadi transaksi. Jadi gitu. Jadi ditegaskan ada akad terus saya beli terus yang jual saya jual. Iya Ustaz. Nggih. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Itu yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.